Halo Foodplanners, welcome to Biz Night Chit Chat with Procis, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Acara ini terselenggara atas kerjasama Foodies dengan Procis. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Senang sekali malam ini Business Chit Chat bisa kembali hadir menemani teman-teman foodpreneur semua untuk berbagi insight menarik seputar bisnis F&B. Teman-teman pastikan untuk simak terus sampai dengan selesai karena akan ada hadiah goodie bag menarik spesial dari Procis dan foodpreneurs yang beruntung. Cara mendapatkan goodie bagnya cukup dengan screenshot acara Business Chit Chat ini, lalu posting di IG story masing-masing dan tag ke @foodies.id dan @keju_procis. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Nanti dari beberapa pertanyaan masuk akan kita pilih untuk kita jawab bersama dengan narasumber yang akan kita undang sebentar lagi. Oke, jelas di sini saya nggak akan sendirian ya, karena malam hari ini kita akan ulik banyak hal menarik dan seputar inovasi dalam bisnis kuliner dari narasumber yang pastinya keren banget. Nah, udah hadir bersama kita sebentar lagi adalah Mas Victor. Sebentar ya. Oke, udah mulai banyak nih yang join ya. Mudah-mudahan sharing kita pada sore hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tentu teman-teman juga berharap ada banyak hal menarik yang akan kita ulik pada sore hari ini bersama dengan narasumber dari Love Semprong. Ya, bisnis semprong tapi bisa menghasilkan ratusan juta. Ya, gimana caranya? Menarik ya? Tunggu sebentar, kita akan undang pematerinya. Oke, sembari menunggu datangnya pemateri kita pada sore hari ini, sekali lagi buat teman-teman, kami akan mengajak teman-teman untuk terus menyaksikan acara live ini karena akan ada hadiah menarik berupa goodie bag dari kerjasama Procis dan Foodies yang akan dibagikan di akhir acara. Oke, ini udah banyak banget ya yang join dari seluruh Indonesia. Gimana nih bisnis kulinernya teman-teman? Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan yang tinggal 10 hari lagi kita bisa terus meningkatkan performa bisnis. Jangan sampai turun ya, karena ini bentar lagi nih, bentar lagi Ramadan selesai, berarti akan ada Lebaran ya teman-teman. Waktunya mempersiapkan banyak hal untuk menyambut momen Lebaran ini supaya benar-benar cuan buat kedepannya ya, karena momen Lebaran ini tentu tidak hadir setiap hari ya, dan terbukti dari tahun ke tahun momen Lebaran ini adalah momen yang sangat meningkatkan. Nah, baik. Halo Mas Victor, cek suara Mas. Halo Mas Victor, suaranya masuk? Suara saya masuk nggak? Oke. Masih sedikit putus-putus Mas Victor. Oke, masih masih sedikit putus-putus, masih sedikit nge-lag Mas. Masih delay sedikit.
Oke, kita akan coba terhubung kembali dengan Mas Victor. Jadi mohon bersabar buat teman-teman fullpreneur semua. Mungkin cuacanya lagi kurang ini ya. Kadang-kadang gangguan sinyal nih dari cuacanya yang akhir-akhir ini lagi musim hujan. Gimana di tempat teman-teman semua? Masih dingin-dingin empuk ya di tengah udara musim hujan ini. Oke, kita coba reconnect dengan beliau, Mas Victor dari Love Semprong. Halo. Halo. Oke, udah bagus banget nih Mas. Mas Victor dari Love Semprong. Oke, kita sambut dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini Mas Victor sudah berkumpul semua teman-teman foodplanners dari seluruh Indonesia. Boleh kenalan dulu dong Mas Victor, gimana aktivitasnya sekarang bersama dengan Love Semprong? Oke, oke. Sebelumnya sorry ya, ini di sini hujan lumayan, jadi sinyalnya kurang bagus. Mudah-mudahan bisa Ya, bagus terus ya. Iya. ya, cukup bagus Sebelumnya, diterimanya Mas di sini. oke, oke, thank you Mas. Dengan Mas siapa? Sorry, Mm-mm. kita belum ini. Iqbal, Iqbal, Mas Timbal, dengan Iqbal, Iqbal. Mas Iqbal. Oke, Ya. Mas Iqbal. Ya, Hmm. oke, thank you Mas Iqbal. Ya, teman-teman Iya. foodie semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Victor. Saya owner Love Semprong. Lalu Love Semprong ini, tapi bukan saya aja, itu ada sama istri saya juga. Jadi saya nggak sendirian. Itu kita dari awal merintis pas pacaran itu berdua istri saya. Jadi saya bagian marketing. Iya benar gitu Mas Iqbal. Jadi dari awal emang benar Mantap. tahun 2012 itu ketika saya baru pacaran 1 tahun itu kita Mm-mm. memutuskan untuk usaha gitu. Jadi pacarannya bermanfaat lah gitu, nggak buang-buang waktu. Mantap, mantap. Ya seperti itu. Dari 2012 Mas ya? Iya, tahun 2012 kita udah mulai merintis Love Semprong. Keren, keren. Ya, saya lulusan IT BINUS, tapi saya nggak ngelanjutin kuliah saya karena saya pikir kayaknya lebih seru usaha. Jadi ya sempat Mm-mm. diomelin juga sama orang tua saya, kenapa udah kuliah di BINUS di IT tapi malah jadi tukang semprong gitu. Seperti itu. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah untungnya bisa ya lumayan berhasil jadi orang tua jadi nggak bisa terbukti lah usaha lebih baik seperti itu. Istri Ya. saya juga Yang penting istri kita terbayar dengan buktinya ya. iya betul betul. Mantap, mantap, mantap. Dari Ya, dari tapi zaman pacaran loh sampai mm-mm. sekarang hebat luar biasa perjalanan. Makanya disebut love semprong tuh jangan-jangan dari situ ya? Iya benar. Yang pertama itu Oh karena iya. benar-benar dari awal itu kita ngebikinnya itu istri saya yang manggang, saya yang ngelipet kue semprong. Jadi Hmm. benar-benar berdua tuh. Kan kalau bikin semprong kan Hmm. kalau sendiri agak susah. Jadi dia yang manggang, saya yang ngelipet seperti itu sih. Mungkin Iya, itu iya, aja. iya, iya. Biar nggak panjang. Mm-mm. Iya, menarik ya perkenalannya teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman foodplanners ada yang lagi ngerintis sama pacarnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi ya. Terus Ya. dikembangkan berdua, jangan kecil hati, nanti pada saatnya akan jadi besar juga gitu ya. Oke, Mas Victor, boleh diceritain nggak kenapa sih dulu milihnya semprong? Karena kan istilahnya ini bukan jajanan yang mungkin pada saat itu pun belum familiar gitu ya di generasi sekarang gitu. Mungkin ini termasuk termasuk yang agak old school gitu, mungkin gitu ya. Kenapa pada waktu itu memilih semprong untuk dieksplorasi? Kalau ditanya gitu sih, saya menjawabnya seperti ini sih. Jadi sebenarnya saya juga nggak punya basic kuliner atau apa. Jadi saya tuh kalau Hmm. usaha selalu bermula dari apa yang ada lihat di Transvision. Ini apa? Tipsnya gimana? Bisnis yang bagus apa sih? Saya bilang gini, bisnis yang bagus itu ya apa yang ada di dalam diri kita yang
Oke, agak sedikit putus-putus Mas di terakhirnya tadi. Oh, oke. Oke, kita kayaknya harus reconnect lagi nih, teman-teman foodpreneurs. Tunggu sebentar ya, kita coba reconnect lagi. Memang kendala cuaca ini harus agak sabar ya, kita belajarnya. Kita coba reconnect lagi ya dengan Mas Victor. Menarik nih ceritanya tadi ya, di bangun berdua, terus kemudian dari produk yang mungkin pada saat itu tidak begitu populer ya, tapi kok bisa jadi sesuatu yang meledak gitu. Halo, Ya, halo. boleh di halo, Aduh, halo sorry Mas nih Victor. sinyalnya nih. Ya, ya sudah terhubung kembali Mas Victor. Iya, iya. Aduh, Ya, gimana nih? boleh sedikit. Sinyalnya Ya, nggak kurang apa-apa Mas. bagus. Nggak Sorry ya, apa-apa. Nah, Ton. Iya. mhm. Jadi intinya sih kita pas ketika saya pacaran, ketika istri saya kalau setiap Imlek itu bikin kue semprong, pas saya coba, ih Mhm. semprongnya enak nih. Terus yuk kita jualin aja. Sebenarnya sih dari idenya Mhm. dari situ aja sih Mas. Jadi emang nggak ada kayak kita, Mhm. yuk kita pikirin bikin apa, enggak sih. Kalau saya jujur aja kita nggak seperti itu. Kita hanya berjalan dengan apa sih yang ada di dalam diri kita tuh kita bisa apa ya kita kembangin itu gitu. Kalau kayak seperti kita menyeberang sungai, batu pertama yang kita lihat, yang kita bisa pijak, pijaklah gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi Oke. pada saat itu yang saya miliki itu ya semprong gitu. Karena istri saya, neneknya itu bisa bikin kue semprong yang enak. Seperti itu. Neneknya istri saya, dulu pacar ya. Neneknya Iya, pacar iya. saya bisa bikin kue semprong, akhirnya ya udah kita seriusin. Awalnya seperti itu aja sih. Oke. Sebelum ada semprong rasa-rasa, semprong wijen biasa aja kita jualnya. Oke, oke. Jadi pelajarannya adalah ternyata produknya bisa apa aja ya sekarang ini ya. Yang penting kita bisa menemukan keunikannya, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sampai benar-benar jadi sesuatu yang menarik buat pasar gitu ya Mas ya. Betul, betul. Saya belajar juga sama kayak Mas Rex Masindo ya, yang punya ini juga kan ya, Mm-mm, foodies juga mm-mm. kan ya, warung abnormal, bakso bujangan. Saya belajar seperti itu sih, menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa gitu. Karena kan menurut saya di dunia Mm-mm. ini nggak ada sesuatu yang baru. Semua hanya di Yeah, renew gitu. Kelihatannya baru, padahal kan emang semprong yeah. dari dulu udah ada. Bakso dari zaman kapan juga udah ada, tapi dengan kekuatan marketingnya Mas Rex, jadi dikemas seakan-akan sesuatu yang baru untuk kaum milenial. Yeah. Outlet-outletnya pun bagus, Mm-mm. kayak kaum cocok buat kaum milenial. Jadi itu yang saya ikutin sih. Jadi dengan apa yang ada, yang kita bisa miliki, kita perbaharui gitu, kita inovasi seperti itu, Mas. Oke, ya. Nah, bicara soal inovasi nih, Mas Victor. Saya barusan cek di media sosialnya, ternyata di Love Semprong ini banyak banget ya varian rasanya. Ini kan pasti dari proses R&D atau research and development yang panjang ya, pengembangan yang panjang, tidak sebentar. Boleh diceritain nggak, Mak? Ada kesulitan apa nih pada waktu riset produk, kemudian inovasi produk? Apa tantangannya sampai sekarang? Jadi kalau tantangannya sih sebenarnya kalau misalkan love semprong ini kan garing ya. Jadi kita harus nyari nyari isian itu yang oil Hmm. base. Jadi base-nya itu tuh minyak, bukannya air. Jadi kalau Hmm. yang air itu selainya pasti semprongnya jadi alot. Jadi nggak renyah gitu, alot, alot ya. Ya, ya, ya. Makanya tantangannya itu kita benar-benar harus research gimana cari selai yang oil base, yang enak dan bisa bikin semprong tuh nggak lembek gitu Mas. Makanya ketika awal-awal itu, ketika kita nyoba rasa-rasa buah, oh kok alot ya semprongnya ya. Rasa keju pun awal-awal juga kita cari, ketika kita makan kita diemin selama berapa jam jadi alot semprongnya gitu, nggak garing lagi. Lalu ya udah kita terus kita Hmm. cari-cari selai yang bisa mensupport kita gitu. Selainya pun kita cari juga yang benar-benar cocok gitu, karena awal-awal juga kita pas nyari selai coklat
pas saya cobain makan selainya doang, kok nggak enak selainya. Tapi pas kita campurin ke semprong jadi enak gitu. Jadi Oke. kadang ya gitu, harus benar-benar kita coba dan trial error lah gitu. Karena nggak ada yang Iya, iya. instan menurut saya dalam hidup ini. Harus coba-coba terus sampai dapet yang Coba bagus terus. tuh gimana, dan harus langsung apa ya, dikasih tester. Kalau saya selalu gitu, dikasih tester ke orang-orang yang jujur ya, yang benar-benar apa Iya. adanya, jangan yang mental gratisan. Kalau mental gratisan kan ditanya enak gak, kalau dikasih gratis enak aja. Cari teman-teman kita Gitu yang ya. benar-benar jujur, yang apa adanya, kita kasih coba, enak gak sih bener semprongnya, kayak gitu sih. Jadi jangan pernah mengeluarkan produk yang belum pernah dites ke pasar. Itu bahaya sekali kalau jual makanan. Itu bisa orang first impression nggak enak, udah pikiran dia mah nggak enak Ya. terus saja produk kita. Padahal mungkin kita bisa berubah gitu. Iya, 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 iya. Baik, menarik banget nih ceritanya soal pengembangan produk ya. Jadi yang intinya adalah perlu mengetahui karakteristik dasar dari produk kita untuk eh, dari mana nih kemudian kita bisa menyuntikkan si inovasi tersebut gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya nih ya, pembahasannya makin menarik. Jadi bisa banget teman-teman kalau mau tanya ke kolom Q&A ya untuk menggali lebih banyak insight dari Mas Victor karena ini kesempatan yang sangat jarang loh untuk bisa bertemu dengan beliau ya. Dan jangan lupa untuk screenshot untuk dapetin merchandise menarik dari Procis dan dari Love Semprong juga untuk foodpreneurs yang beruntung. Kita lanjut Mas Victor. Jadi setelah berdiri dari sejak tahun 2012, berarti sekarang kan udah 10 tahun ya, udah genap 10 tahun belum Mas? Iya benar. Jadi Imlek kemarin kita udah 10 tahun. Imlek kita mulai Oh, dari pas Imlek kemarin. Imlek, iya. Oke, oke. Kira-kira ada tipsnya nggak, Mas? Artinya menjalankan, mulai dari mendirikan, kemudian menjalankan, mengembangkan, ini kan masing-masing ada tantangan di setiap fasenya ya. Ada tips yang bisa dibagiin nggak untuk para foodplanners di sini mengembangkan bisnis jangka panjang itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Oke. Nah ini pelan-pelan aja ya. Jadi Hmm. yang pertama itu, kalau menurut saya, kalau kita jual makanan itu jangan bilang kalau ditanya keunggulannya apa, enak. Ya harus enak. Kalau jual Hmm. makanan itu nggak boleh keunggulannya enak. Kalau nggak enak ya jangan jual makanan gitu. Jadi enak itu Yes. kewajiban. Enak itu kewajiban, bukan keunggulan. Itu kewajiban. Itu kalau kita mau jual makanan harus enak. Bukannya unggulnya enak gitu. Dan enak itu kan sebenarnya relatif ya. Jadi ketika kita jual misalnya bakso, menurut yang satu teman kita enak, tapi bisa jadi yang menurut teman satu lagi nggak enak gitu. Sangat relatif. Kalau orang udah biasa makan bakso bujangan, lalu disuguhin bakso yang lain, bisa jadi bakso ini nggak enak karena udah lidahnya terbiasa dengan bakso bujangan, misalkan seperti itu ya. Yes. Jadi jangan pernah menganggap enak itu sebuah keunggulan, karena banyak foodpreneur yang salah di situ. Ditanya keunggulan produk kamu apa, USP-nya, unique selling point-nya, enak ya, semua juga harus enak. Saya bilang gitu, nggak boleh nggak enak, jangan jualan kalau nggak enak. Jadi kita benar-benar harus tahu USP yang saya bilang, unique selling point dalam Yes. produk kuliner kita. Kalau semprong ini ya yang saya angkat itu ya, kita tuh benar-benar pertama di Indonesia semprong ada rasa Nutella, Ovomaltine, karena emang pas 2012 itu ketika kita riset belum pernah ada semprong yang isi-isi seperti itu. Makanya inilah yang kita angkat terus menjadi USP kita, unique selling point kita gitu. Makanya semprong ini bisa kayak orang semprong ada isinya gitu, kayak kaget gitu, karena ya itulah yang menjadi USP kita gitu. Dan setiap produk itu pasti harus punya USP. Itu sebagai foodpreneur tantangannya di situ, cari USP kita sendiri nih, produk kita apa gitu. Kalau nggak dari segi rasa, bisa dari segi packaging. Zaman sekarang tuh packaging tuh penting banget. Biasanya kalau misalkan bakso cuma diplastikin gitu doang, atau kalau keripik cuma plastik pots yang bening, sekarang kita bikin pots yang bagus, misalkan kayak gitu. Itu salah satu unique selling point gitu, yang membuat orang tuh mau coba kita. Seperti itu sih. Kalau kita mau foodpreneur, mau bisa langgeng bisnisnya, ya kita harus punya
alasan kenapa orang harus coba kita gitu, harus punya alasan gitu. Seperti itu tips pertama. Lalu yang kedua, yang ini yang saya lagi renungkan. Ini kan ada break ya, ntar dipotong aja ya Mas kalau waktunya break ya. Ya, ya, Saya ngomong aja ya. ya. Tapi kalau kepanjangan nih. Baik, terus lanjut terus, Mas. Oke. Yang kedua yang saya lagi perenungkan juga, sebenarnya kalau saya renungkan ya, dulu saya juga bukan anak orang kaya. Mama saya hanya jualan di pasar, jual ayam, ngambil di pasar ini terus dijual lagi gitu ya. Papa saya juga cuma bengkel kecil-kecilan. Bener-bener bukan orang kaya. Masuk di BINUS pun saya beasiswa. Dan ketika udah berjalan pun saya sambil jalanin asuransi. Dulu saya juga pas masuk kuliah jalanin asuransi AIA Financial. Okay. Saya juga belajar untuk membiayai kuliah saya sendiri gitu. Saya benar-benar bukan anak orang kaya gitu. Meskipun bukan susah banget juga, enggak. Cukup lah, maksudnya buat makan itu cukup gitu. Tapi bukan anak orang kaya gitu. Jadi menurut saya itu Tuhan itu adil. Kenapa adilnya? Karena menurut saya ketika saya melihat fakta-fakta kesuksesan orang ya, kayak yang punya Tokopedia, yang punya misalkan Bukalapak atau apa, itu enggak orang kaya juga loh gitu. Jadi kesuksesan itu bukan punya orang kaya gitu. Dan saya juga melihat teman-teman saya gitu ya, yang anak-anak orang kaya, nggak jadi maksudnya bukan nggak jadi apa-apa ya. Kalau emang udah orang kaya, mau gimana pun kalau bapaknya udah kaya ya tetap kaya ya. Tapi nggak jadi, nggak berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Yang saya lihat ya. Jadi ya udah ngandelin bapaknya aja. Dia cuman main games atau ya cuman have fun, main kripto atau main saham yang gampang-gampang lah ya, karena emang udah modalnya gede gitu kan. Dan menurut saya itu bukan suatu kesuksesan kalau menurut saya ya. Ya lu kalau dikasih potensi talenta 10, lo harus jadiin 20 dong. Kalau masih tetap jadi 10 ya lu nggak sukses gitu kalau menurut saya. Jadi menurut saya itu Tuhan tuh adil gitu. Kalau misalkan emang kita dilahirkan dari keluarga yang biasa aja gitu, bisa kok misalkan kita kerja dulu sama orang gitu ya. Yang penting tuh aktif income kita ada, kita makan nggak pusing gitu karena kita punya gaji, kita tinggal nggak pusing karena bisa bayar kontrakan. Mulai dari situ, nanti ketika itu baru nanti ada di tips selanjutnya tuh itu manajemen keuangan kita. Jangan tuh kita punya gaji 10 tapi belanjaan kita 12 gitu, sisanya minjem pinjol. Jangan seperti itu gitu. Bener-bener dirintis, hidup ini tuh harus dirintis gitu kalau kita bukan anak orang kaya ya. Dan saya yakin itu ketika kita rajin, ini saya bilang di sini di tulisan saya itu kesuksesan itu milik orang-orang yang memiliki karakter yang baik, yaitu rajin, kerja keras, konsisten, dan tekun gitu. Ini kedengarannya klasik, tapi ini yang saya lakukan gitu. Saya tuh dulu juga sempat narik Grab jam 4 pagi, saya bangun gitu. Bener-bener saya harus rajin gitu. Orang yang rajin aja tuh belum tentu sukses, apalagi nggak rajin gitu. Saya berpikirnya gitu. Jadi bener-bener jangan punya mental, ya gue kan bukan anak orang kaya gitu ya. Bapak gue cuman sopir misalkan atau apa gitu. Justru kadang juga emang orang tua kita juga sih yang bikin kita tuh jadi kayak miskin terus misalkan gitu ya. Karena mental yang ditanam, kamu tuh cuman orang ini, udah jangan mikir yang tinggi-tinggi gitu ya. Hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita jadi kerdil. Padahal enggak, saya yakin banget Tuhan tuh adil gitu. Semiskin apapun kita, kalau kita rajin, mau belajar gitu ya, kerja keras gitu, itu pasti bisa. Minimal kita lebih dari orang tua kita. Itu pasti. Tuhan tuh adil, nggak mungkin Tuhan tuh ciptain kita tuh ya udah miskin terus, kekurangan terus, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Dan faktanya ya Mas ya, faktanya itu saya lihat sekarang tuh, kayak sekarang di Love Semprong nih, ya udah punya duit lah gitu, misalkan ratusan lah udah ada gitu ya. Saya tuh malah cari orang-orang yang rajin, punya ide brilian. Saya mau loh invest ke dia loh. Kalau dia benar-benar karakternya good ya, saya mau investasikan, karena itu tahap terakhir. Kita jadi investor. Uang kita yang bekerja buat kita. Kita nggak usah bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Caranya yaitu investor. Jadi bisa jadi orang-orang yang misalkan bukan anak orang kaya, tapi punya karakter yang bagus, saya rela loh, maksudnya uang saya dikelola sama dia gitu. Dan dia bisa sukses. Dimodalin sama saya dulu awal-awalnya gitu.
nanti kedepannya mungkin kalau dia punya modal sendiri ya dia berkembanglah sendiri gitu, nggak apa-apa, itu bisnis gitu. Jadi jangan pernah punya anak-anak muda di sini atau yang masih bekerja, jangan ya gue cuman kerja gini-gini aja, bisa kok misalkan pulang kerja kita ngerintis apa gitu dan harus yang kita cintai. Jadi kita melakukan itu tuh seneng, harus gitu kalau bisnis. Jangan kita tuh nggak happy ngerjainnya gitu. Itu pasti bisa kok. Jadi jangan pernah berpikir hanya orang kaya yang bisa sukses, bapaknya pengusaha, makanya anaknya sukses. Itu enggak. Itu mental itu benar-benar jangan deh. Jangan dimasukin kotak kita. Itu Jangan banget. dipelihara ya. Enggak, itu seperti itu. Tuhan itu Mindset. adil. Jadi semuanya sangat-sangat kembali ke mindset dan mentalitas kita ya. Gitu ya Betul. Mas Victor ya. Baik. Jadi buat teman-teman foodplanners bermanfaat banget tadi ya. Baru sedikit loh. Ini masih panjang nih perjalanan kita sharing sama Mas Victor sore ini. Tapi saya mau infoin buat teman-teman semua bahwa saya punya eh, produk yang keren banget nih dari Procis. Enak banget, namanya Procis Spready. Ya. Ini punya rasa yang gurih dan asin dengan tekstur yang lembut. Jadi cocok banget nih buat filling atau olesan pada roti dan dapat menggantikan cream cheese untuk campuran dalam adonan cake. Bahkan jadi saus untuk pizza dan pasta. Ya, buat teman-teman yang pengusaha pizza, pasta cocok banget nih. Apalagi Mas Victor juga pakai ya Betul, dari betul Procis banget. ya, produk Betul. Procis ya. Kita pakai Cocok Procis. banget ya untuk Kita produk semprongnya ya. Iya, kita pakai buat wijen. Wijen kita tuh kenapa enak? Karena kita campurin keju Procis. Jadi kita Uh, adonannya kita tambahin resep dari mama saya. Kita coba aja tambahin keju. Kita tambahin keju pada set itu ada Procis yang kita coba dan bener rasanya lebih enak, lebih gurih kalau pakai keju Procis. Seperti itu. yes, yes, yes. Cakep banget ya. Nah, jadi kalau food planners mau mencari produk Procis, ini gampang banget didapetinnya di toko bahan kue, supermarket, dan minimarket terdekat di seluruh Indonesia. Atau yang mau pesan online juga bisa follow Instagramnya di @keju_procis dan klik link yang ada di bio @keju_procis untuk melakukan pemesanan via toko online yang sudah ada dan lengkap banget di sana. Oke, kita lanjut Mas Victor. Sejak pertama berdiri sampai sekarang nih, Mas Victor. Kan sekarang hitungannya udah viral ya dan banyak bekerja sama dengan KOL atau Key Opinion Leader atau banyak orang menyebut influencer. Boleh diceritakan juga barangkali perkembangan market dari Love Semprong ini sudah sejauh apa? Ya, oke. Jadi Love Semprong ini target kita tahun ini itu karena Love Semprong ini kan nggak bisa dikirim pakai ekspedisi ya Mas Iqbal. Jadi susah lah, itu kelemahan kita juga. Jadi kalau dikirim tuh banyak yang suka hancur gitu. Makanya harus membangun jalur distribusi. Kayak kemarin saya habis Imlek itu saya langsung ke Semarang buka gudang di situ. Tujuannya biar distribusi ke Jogja, Solo. Jadi ngirimnya dari situ, pakai kurir sendiri gitu. Seperti itu. Jadi targetnya tahun ini itu kita bisa menguasai Pulau Jawa. Jadi kita bisa ada titik-titik di Pulau Jawa, reseller. Habis ini setelah Lebaran juga minggu depan saya mau ke Surabaya. Rencananya saya mau sewa tempat lagi di sana untuk gudang di Surabaya. Harapannya bisa menjangkau sampai ke Bali seperti itu. Itu dari segi distribusi. Lalu dari segi target market. Jadi perkembangan sosmed itu tuh luar biasa. Semprong ini tuh bisa sampai sekarang tuh bener-bener gara-gara Instagram doang loh Mas. Bener-bener gara-gara iklan di Instagram. Dan sekarang kita juga mau apa ya? Mau lebih lagi lah. Kita mau main di TikTok Shop. Mau menjangkau target market kaum milenial. Makanya kita lagi mau bikin semprong yang gak gitu banyak ya. Packagingnya pun misalkan bagus untuk kaum milenial. Dan itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Itu saya lagi carilah packagingnya yang bagus gimana biar bisa jualan di TikTok Shop. Karena TikTok Shop itu harus pakai ekspedisi yang saya tahu gitu. Makanya kita mau belajar, kembangkan supaya bisa masuk ke kaum milenial. Seperti itu sih Mas perkembangan market kita. Ya. Packaging kunci banget tuh Mas ya. Karena anak-anak milenial ini yang penting apa-apa kudu Instagramable gitu ya.
harus menarik untuk dibikin Iya, eksis sama mereka gitu ya. Oke. Nah, saya lihat juga Love Semprong ini menerapkan penjualan via reseller, betul Mas ya? Betul ya? Pakai reseller betul. juga ya? Oke. Ada tips Justru tersendiri nggak justru Mas kita soal mengelola reseller, membangun reseller, mengelola reseller? Barangkali nih ternyata di antara audiens sore ini, di antara para food planners ini masih ada yang baru cari ide. Ah, kayaknya menarik nih untuk jadi reseller Love Semprong. Gimana? Barangkali bisa dibagikan tipsnya Mas? oke. Kalau ini agak panjang nih penjelasannya biar clear. Jadi Hmm. kalau kita mau reseller yang pertama yang saya kasih tahu biasa tuh kita kasih komisi itu 20% ke reseller kalau resellernya mau biar semangat ya. Itu komisinya nggak boleh kecil. Makanya Ya. produk kita itu nggak boleh juga jualnya tuh terlalu murah gitu. Jadi banyak tuh pemain-pemain Hmm. UMKM tuh nggak percaya diri mas, nggak percaya diri dalam arti gini, dia tuh jualan makanan atau minuman untungnya tuh tipis banget gitu, untungnya tipis banget karena takut nggak laku kalau jual mahal-mahal gitu. Padahal di Hmm. Indonesia ini tuh pasarnya sangat luas. Kalau misalkan emang harga itu jadi masalah, Starbucks nggak bakal jalan sampai sekarang gitu. Yang Yes. mahal-mahal gitu kan nggak mungkin misalkan roti apa gitu yang bisa mahal banget bisa laku gitu. Ternyata kan emang laku kan. Jadi emang harga itu bukan sebuah masalah. Yang penting kita harus bikin uh, produk kita tuh kayak orang beli dengan harga segitu tuh worth it gitu ya, sesuai gitu. Oke. Dan ini yang gak Ya. gampang mas, dan ini yang gak gampang. Apalagi kalau saya dulu juga ketika merintis Semprong kan packagingnya nggak kayak sekarang gitu. Aji jelek lah, jelek banget lah. Dan dulu juga kita nggak reseller karena emang ya itu kita nggak pede dengan produk kita gitu. Tapi ketika kita punya uang, kita belajar coba-coba invest untuk foto produk. Dulu inget pertama kali kita foto produk itu bayar 1 juta 1 jam, bayar 1 juta untuk 1 jam Hmm. gitu untuk dapat foto produk yang bagus gitu. Akhirnya ya udah, ketika packaging bagus gitu kita berani tuh naikin harga kita supaya bisa reseller bisa untungnya lumayan gitu mas. Jadi untuk awal-awal nggak apa-apa, misalkan kita nggak punya modal, kita cari-cari temen dulu yang buat harga-harga murah, yang penting ada cuannya dulu. Ketika ada cuan kita putar lagi supaya packaging Putar kita lagi. bagus, kita putar lagi biar packaging kita bisa bagus dan kita bisa naikin harga, lalu kita bisa ada distribusi secara reseller ini gitu. Karena kalau cuannya dikit, reseller juga nggak semangat seperti itu. Iya, Pertama. iya. Lalu yang kedua, kalau reseller itu yang penting juga sebenarnya kuncinya itu produk kita sendiri, Mas. Yang kuncinya itu produk kita sendiri. Karena Semprong sendiri awalnya nggak ada berniat untuk reseller, tapi ketika kita jualan, orang yang minta ke kita sendiri, Mas. Mas, ini ada bisa dijualin lagi gak sih? Ini bisa dijualin lagi gak sih? Hmm. Karena ini produknya orang yakin bisa jual lah gitu. Seperti itu sih. Jadi Ya. yang kita harus pegang itu ya produk kita sendirinya ini harus benar-benar bagus lah ya, Benar-benar. value produknya, Ya. sehingga reseller itu bertumbuh dengan sendirinya gitu mas. Reseller bertumbuh dengan Hmm. sendirinya. Lalu ketika bertumbuh barulah kita adakan, maksudnya ya kayak kemarin saya bikin cara-cara teknik closing yang bagus. Misalkan kalau kita orang chat, Hmm. jangan kalau dia nanya apa kita jawabnya seadanya gitu. Harganya berapa? 40.000. Ready gak? Ready. Jawabnya cuma segitu-gitu doang. Harusnya kan teknik Nah. closing itu kita yang nanya balik. Harganya berapa? 40.000 nih Ya. kak. Kakak mau rasa apa nih kak? Ini yang enak sih rasa Nutella. Kayak gitulah, kayak gitu. Kita Ya. ajarin reseller kita gitu. Makanya kita sebagai owner ya harus berkembang juga ilmu kita sehingga kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu ke reseller-reseller kita, sehingga reseller-reseller kita pun bisa berkembang melalui Love Semprong ini. Seperti itu sih. Meskipun kita pun gak janjiin, maksudnya flexing misalkan, ayo join jadi Love Semprong, ntar ya jadi bisa kebeli motor atau beli rumah, terus Beli saya flexing. Lamborghini. Iya, saya berdiri di depan Lamborghini. Ayo yang mau bisa kayak saya Ya. jadi seller gitu. Aduh, kalau saya nggak mau begitu-begitu, itu Ya, bohongin ya. orang lah. Itu bohongin Hmm. orang. Kalau mau beli Lamborghini harus jadi produsen kue juga, nggak bisa jadi Ya, reseller. gitu.
yang bener gitu. Jadi kalau saya ya pokoknya kalau misalkan mau cari tambahan uang sambil kerja, mau belajar bisnis, ayo join sama Love Semprong gitu aja. Enggak Yang lebih ngasih janji. relate ya, yang lebih relate ya. Iya, enggak janji surga enggak sih. Karena reseller pun kita menyadari mati tumbuh juga sih. Jadi nggak bisa lah kita janji-janji manis, nggak bisa. Itu kebanyakan bohongnya lah. Yes. Jadi tadi ya teman-teman soal reseller, yang pertama perhatiin bagi hasilnya harus menarik ya. Kedua, Betul. meskipun ini dasar banget nih, adalah kualitas produknya. Jangan sampai reseller banyak, ternyata kualitas kita nggak ngejar. Gitu. Akhirnya pada kecewa nih reseller. Tapi kalau produk kita berkualitas, akhirnya reseller berdatangan sendiri. Mereka pengen merasakan kesuksesan, jadi bagian dari kesuksesan kita juga, gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, bicara soal viral nih, Mas Victor. Apa sebetulnya kunci dari bisnis yang viral? Tapi nggak cuma viral, karena viral ini kan harus terus sustain ya. Viral hari ini terus dilanjutkan ke depannya juga harus terus berperforma yang baik. Gimana kaitannya antara viral ini terus kemudian diteruskan kesuksesan viralnya tersebut untuk waktu yang panjang? Oke. Jadi kalau ngomong viral ya, viral itu sekarang tuh gampang lah ya dengan dunia sosmed, TikTok. Orang mau viral nggak susah, nggak susah lah ya. Harusnya kalau kita kreatif, kita bisa viral gitu. Tapi viral itu sebenarnya hanya salah satu dari kalau saya bilangnya ada 3 step gitu yang harus kita lewati sebagai pengusaha gitu. Ketika kita viral, kita harus juga misalkan viral itu kan ketika orang kenal kita kan. Ketika kita kenal kita, lalu misalkan kayak kita tuh marketingnya gembor-gembor gitu, ini enak banget semprongnya. Ternyata ketika experience atau pengalaman orang nyobain semprongnya itu nggak enak, atau nyobain produk kita nggak enak, itu juga orang juga kabur sendiri gitu. Jadi viral itu hanya ya udah kayak Coca-Cola aja, boost gitu, habis itu hilang gitu. Kalau produknya sendiri nggak bisa punya kekuatan untuk menopang keviralan itu gitu. Jadi jangan ngomong gede, tapi pas orang mencobain produk kita, enggak, biasa aja gitu. Sering nggak sih kita kalau denger influencer, ini enak banget gini-gini. Pas kita cobain, biasa aja gitu kan. Itu kan pengalaman kita sendiri yang akan melanjutkan, bener gak sih semprong ini viral dan emang enak gitu loh. Nggak cuma viral gitu. Seperti itu sih. Jadi jangan cuma viralnya doang. Karena viral itu hanya satu bagian dari sebuah bisnis, yaitu marketing. Lalu nanti ada tahap kedua itu dalam sebuah bisnis ketika misalkan viral kayak Love Semprong ini. Tapi kan lama-lama orang bosen kan. Kita harus inovasi lagi. Gimana biar bisa bertahan gitu ya. Inovasi itu jawabannya. Lalu yang ketiga kita harus melewati manajemen. Kalau misalkan sebuah bisnis ya. Ketika kita marketing kita udah jago, kita bisa viral. Manajemen kita harus bagus. Kalau kita mau memperbesar usaha kita gitu. Jangan sampai ownernya ketika viral udah sibuk terus kayak dulu saya bikin semprong terus, akhirnya ya udah dong, kita nggak punya kekuatan untuk mikirin pengembangan lagi dong. Makanya kita ketika udah viral, ketika ada uang, kita bangun tim gitu, cari karyawan, kita membuka lapangan pekerjaan supaya kita sebagai owner harus lebih memikirkan strategis gitu untuk bisnis kita. Manajemen kita gimana kita perbaharui CS kita, balasnya lebih cepat, sehingga ketika orang viral pas di chat lama banget, orang udah malas tuh zaman sekarang, anak-anak sekarang, sehingga experience-nya dia, pengalaman dia terhadap CS kita tuh nggak enak gitu. Itu bikin kita juga lama-lama orang malas beli kita meskipun produk kita enak, tapi service kita nggak bagus gitu. Makanya ini tantangan Love Semprong juga nih Mas, apalagi lagi lebaran gini. Saya udah kalau sekarang itu di status sering banget minta maaf gitu, minta maaf, balasnya misalkan agen kita balasnya lama, karena bener-bener chat yang masuk tuh banyak banget, dan orang tuh nge-chat lagi, sehingga chatnya dia tuh naik-naik terus, akhirnya dia nggak dibalas-balas gitu, jadi lama banget. Makanya kita bilang tolong sabar, bener-bener bukannya kita belagu, tapi emang bener-bener itu banyak banget yang chat gitu. Kita nggak mau servis kita jadi jelek gitu ketika hari raya gini gitu. Makanya kita benar-benar terus gimana tim kita lebih bagus lagi. Nggak sekedar viral kayak gitu sih. Karena
viral itu hanya bisa seperti Coca-Cola gitu kalau saya bilang gitu. Hanya cuma boost gitu, habis itu hilang gitu. Dan saya nggak mau seperti itu gitu. Seperti itu, Mas. Ya, betul. Apalagi semprong ini memang identik dengan hari raya ya. Jadi dia jelang Lebaran gini memang trafficnya lagi tinggi-tingginya ya. Jadi teman-teman Iya. buat yang penasaran soal viral tadi ya, jadi saya rangkum, viral itu yang pertama harus sejalan sama experience ya. Jangan sampai viral terus setelah dicoba ternyata mengecewakan ya, baik dari pelayanan sampai dengan kualitas produknya. Kemudian inovasi ya harus terus berjalan setelah viral supaya mereka terus in touch sama kita secara emosional, terus penasaran sama produk-produk kita, maka harus digenjot terus, dihajar terus dengan inovasi yang baru, jangan sampai mati. Kemudian viral ini juga adalah momentum untuk pengembangan ya, jangan sampai teman-teman setelah viral akhirnya sibuk sama urusan dapur ya, itu sudah aja harus harus di manage dengan baik, tapi kita sebagai owner harus mulai berpikir pengembangan berikutnya apa nih, jangan sampai momentumnya hilang gitu ya. Nah, sekali lagi mengingatkan buat teman-teman yang mau bertanya boleh banget dimasukkan ke kolom Q&A, nanti kita akan bacakan di akhir sesi. Dan ini sudah pertanyaan terakhir untuk Mas Victor mengenai peluang nih, peluang menjalankan bisnis ya. Eh, Kira-kira masih seperti apa peluangnya saat ini, Mas Victor? Apakah menjanjikan gitu ya? Karena mungkin buat teman-teman yang baru mau nih, buat baru mau berbisnis, banyak ketakutannya kan pasti. Kalau misalnya nanti nggak laku lah, atau misalnya launching ternyata tidak direspon dengan baik oleh pasar, bisnis sekarang ini masih masih menjanjikan dan seperti apa caranya untuk bisa sukses buat teman-teman yang baru akan memulai? Oke. Yang pertama, eh, yang kita harus mengerti, nggak ada sebuah keberhasilan itu yang instan gitu. Itu benar-benar nggak ada. Jadi kayak kita juga Love Semprong ngeluarin produk baru, kue lapis ya. Itu kue lapisnya enak. Tapi ketika kita launching juga nggak boom banget gitu. Orang butuh tetap awareness, butuh tahu dulu. Lalu dia ngeliat-liat, masuk ke consideration gitu ya, pertimbangan. Lalu dia mulai nanya-nanya, baru lama-lama baru purchase, closing. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita mengeluarkan sebuah produk, bahkan Love Semprong sendiri pun ketika mengeluarkan produk baru pun itu nggak langsung booming gitu. Nggak ada, Tuhan ya itu yang saya bilang itu, Tuhan itu adil gitu. Semua juga harus melalui proses kayak gitu. Jadi jangan pernah kemakan, apalagi di dunia sosmed ya, melihat maksudnya ya murah banget gitu-gitu. Jadi kayak gampang jadi kaya tuh gampang, itu enggak itu apalagi sekarang juga kan udah ditangkap-tangkapin, nggak ada yang begitu-gitu kan. Jadi emang nggak ada, dan orang-orang yang berhasil gitu ya, orang-orang yang kaya, benar-benar kaya tuh enggak begitu cara flexing begitu tuh enggak gitu. Karena ya kenapa enggak begitu? Karena dia tahu gitu. Enggak ada yang instan di dunia ini gitu. Tuhan itu adil, semua juga butuh harus proses. Yang pertama itu. Dan kalau ditanya seberapa besar potensinya, masih sangat besar. Karena kalau di agama saya itu ketika akhir zaman itu orang makan minum kawin dikawinkan, ini joke aja ya. Jadi bisnis yang paling bagus itu ya makan minum kuliner, sama mungkin kalau nggak pandemi wedding bridal, itu masih bagus, itu nggak ada matinya. karena terus bertumbuh. Tapi yang harus diingat, karena saking potensinya besar sehingga kompetitornya tuh banyak banget. Apalagi di dunia yang sudah terbuka gini. Kita mau bikin semprong nih, ketik aja di Google cara bikin semprong, udah bisa jadi tukang semprong. Mau bikin apa lagi, seblak, cara bikin seblak, udah kebuka, langsung jadi pengusaha seblak kita gitu. Jadi gampang banget untuk memulai, tapi gak gampang untuk mempertahankan. Karena ya itu, karena kompetitornya itu banyak banget gitu maksudnya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang ke misalkan teman-teman pengusaha, ya nggak apa-apa. Satu, rezeki udah ada yang ngatur. Kalau kita emang maksimal, kita misalkan benar-benar tahu kelebihan produk kita, itu pasti ada pasarnya. Di Indonesia tuh luas banget. 260 juta tuh banyak banget gitu. 1%-nya aja tuh itu udah bikin kita kaya gitu. Maksudnya kaya dalam arti ya
punya uang ratusan juta bisa lah gitu misalkan. 1%-nya aja rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau emang produk kita bagus, nggak usah terlalu takut sama kompetitor, tapi ya harus takut juga dalam arti ya harus tahu kelebihan kita dibanding kompetitor tuh apa gitu. Karena jualan makanan atau minuman itu tuh gampang banget. Membangunnya tuh mudah banget gitu. Cari aja di YouTube udah langsung bisa ya gitu. Makanya saya bilang untuk misalkan anak-anak muda gitu ya, kalau misalkan mamanya bisa bikin kue apa atau produk apa, cobalah mulai dipasarin atau apa kalau benar-benar enak ya, dan cari USP-nya gitu, alasan orang untuk membeli produk dia gitu, sehingga orang mau coba gitu. Jadi mulailah dari yang kita miliki, potensi yang ada dalam diri kita gitu, resep-resep orang tua atau apa, atau kita ngulik sendiri, coba aja mulai aja dulu, dan ya harus sabar gitu. Orang harus tahu dulu produknya, awareness-nya, baru lama-lama nyobain, baru nanti kita follow up lagi. Maksudnya dia repeat order gak? Kalau orang repeat order, berarti produk kita memang bagus. Itu parameternya, Mas. Parameternya gitu. Ketika kita punya produk, lalu kita kasih orang beli, lalu kita tanya dia masih mau repeat order gak? Kalau dari 10 orang kita tanya nggak ada yang mau repeat order, berarti tanda tanya produk kita. Ada yang salah. Karena Semprong itu dari awal kita launching, orang yang udah beli pasti 2 kali, 3 kali beli lagi. Seperti itu. Makanya kita yakin si Semprong ini bisa jalan karena repeat ordernya tinggi. Meskipun ntar lama-lama juga bosen. Pastilah itu semua makanan gitu. Tapi ketika kita orang 2 kali, 3 kali beli, itu berarti tandanya produk kita bagus. Seperti itu. Jadi kalau buat anak-anak muda atau orang-orang yang lagi kerja yang mau bisnis kuliner, sangat saya dukung gitu. Kalau bisa mau butuh invest atau apa, boleh hubungi Lo Semprong kalau emang bagus gitu. Kita bisa join gitu ya. Saya sangat terbuka, tapi benar-benar harus jelas ya, dan produknya bagus gitu. Itu potensinya masih besar. Dan terus inovasi. Jadi jangan sampai kayak misalkan ayam Pak Gembus gitu kan, dulu kan booming. Tapi kalau misalkan dia nggak inovasi, nggak rebranding terus, misalkan pelang-pelangnya, spanduk-spanduknya nggak diperbaharui lagi, lama-lama usang juga. Jadi produk makanan tuh begitu. Lama-lama kalau kita nggak perbarui, dia kayak usang gitu. Makanya saya belajar dari kayak Solaria, Hokben. Dia tuh perbarui gitu desain tempat makannya, diperbarui. Sehingga ya dia sekarang rame lagi. Bahkan omsetnya naik ketika dia perbaharui desain outletnya dia, Hokben lah gitu. Malah harganya naik, harganya lebih mahal, tapi omsetnya malah naik gitu. Harusnya kan malah turun, ini malah naik karena dia yaitu perbaharui terus gitu. Seperti itu sih, bisnis kuliner itu susah-susah gampang atau gampang-gampang susah lah, seperti itu. Oke, jadi saya highlight ya tadi bahwa sebetulnya di hampir semua proses hidup inilah nggak ada yang instan ya. Semuanya harus berproses, tapi harus percaya bahwa rezeki udah ada yang ngatur. Tapi nggak boleh pasrah begitu aja, harus terus belajar, kemudian meningkatkan kualitas diri dan kualitas pengelolaan bisnis juga. Gitu, menarik banget ya dari Mas Victor sharingnya sore hari ini. Sudah ada beberapa Q&A yang masuk nih, Mas Victor. Dari Mbak Marla Kristina Irawati. Gimana caranya untuk pemula seperti saya supaya pede dengan harga jual karena takut kemahalan, padahal sudah survei. Nah, ini kaitannya juga dengan beberapa pertanyaan yang lain, seperti bagaimana cara membuat unique selling point. Nah, ini saling terkait nih, Mas. Kayak ketika kita sudah menentukan unique selling point, terus kita yakin nih bahwa harganya tuh harusnya segini, tapi kadang-kadang kita nggak pede gitu. Kira-kira gimana menyikapi itu, Mas? Ya, oke. Jadi yang pertama dulu ya, kalau misalkan menentukan harga, ini juga emang sangat resiko ya. Maksudnya kalau misalkan kita kemahalan juga salah, kemurahan juga salah gitu. Tapi umum patokannya itu kalau kita mau berkembang gitu ya, berkembang itu kalau misalkan gini. Awalnya sih boleh, misalkan kita masih mau cari cuan lah, masih mau cari omset, lalu masih kita ngerjain sendiri gitu ya, masih ngerjain sendiri. Oke lah, misalkan untung kayak 20%, 30% gitu ya. Lalu packaging kita pun juga kita sadar gitu ya, Semprong saya dulu nggak bagus-bagus banget, jelek.
ya kita jangan terlalu mahal dulu, nggak apa-apa, is okay gitu. Kita yang penting cuan, yang penting harus cuan dulu, yang penting ada cuan. Lalu ketika udah kita jalanin, orang udah suka, karena kan kita yang penting tahu dulu orang suka gak sih sama produk kita gitu. Jadi itu dulu, orang repeat order gak sih ketika kita jual harga segini gitu ya. Ketika ada yang repeat order, kita tahu tuh, oh produk kita berarti bagus nih. Dulu semprong saya, seingat saya dulu, saya jual juga pertama juga murah. Yang original itu 27.000 kalau nggak salah ya, satu toples kayak sekarang itu, toples kita belum pernah berubah. 27.000 atau 30.000 seingat saya, itu kan murah banget kan. Dulu saya juga melihatnya harga pasaran aja sih, harga pasaran berapa sih, oh segitu, ya udah kita ikutin. Saya juga nggak ngerti juga tuh hitung BP gitu-gitu, pokoknya pas itu masih ada cuannya. Kalau saya ya, dulu kan saya kan masih sambil kuliah lah, jadi ya udahlah, yang penting hajar aja, anak muda kan, yang penting ada cuannya, hajar aja dulu gitu kan, yang penting jalan dulu. Jadi harganya pun juga murah, tapi ketika saya punya untung, kita bisa bagusin brand kita, lalu kita mau coba reseller gitu, ya kita harus naik tingkat lagi nih, harganya kita naikin, tapi packagingnya pun harus lebih bagus, jangan harganya sama kayak sebelumnya, tapi packagingnya pun begitu-gitu aja, bahkan lebih jelek, ya jangan gitu. Itu orang akan kaget gitu loh, ini naik tapi rasanya sama, tapi beda kalau harganya bahan baku naik, ya itu mau nggak mau. Tapi kalau emang nggak ada apa-apa, kita naik nggak jelas, tapi packagingnya sama aja, orang kaget, bisa mundur seperti itu. Jadi pelan-pelan kalau emang udah ada modal, coba packagingnya misalkan bikin pouch yang bagus gitu, kita bikin lebih bagus lagi, harganya kita naikin dikit gitu. Bisa juga caranya produk yang murah kita masih ada juga, misalkan awal-awal gitu. Jadi main dua gitu, main dua, yang bagusnya ada, lalu yang biasa aja, yang sebelumnya masih ada, misalkan lama-lama kita ilangin gitu. Seperti itu cara awal-awal untuk harga ya. Jadi jangan nggak pede, kita harus pede. Kalau misalkan kita yang punya barang aja nggak pede, siapa yang mau percaya kita gitu ya, harus diri kita sendiri. Kita yang harus percaya diri. Taunya gimana ya? Ya kita bisa research, tanya saudara kita, nih harga kue lapis segini kemahalan gak sih? Harga seperti ini gimana? Minta tuh, bisa sebanyak-banyak ya, kita minta namanya customer insight gitu. Kita minta insight, masukan sama saudara kita, teman kita. Worth it gak sih? Itu pertanyaannya. Worth it gak sih jual semprong harga segini? Worth it gak sih jual kue lapis harga segini? Misalkan kayak gitu. Kita tanya, kita minta inputan gitu. Sehingga kita akan punya sebelum launching itu kita udah punya kepercayaan diri, kayaknya harga segini oke nih gitu. Kayak kita udah punya feeling nih. Setelah kita udah dapat banyak masukan, kita punya feeling, kayaknya harga segini oke nih gitu. Udah hajar gitu, percaya diri aja gitu. Mau berhasil atau enggak, jalan aja dulu. Kalau emang kita udah research ya, udah kita riset. Seperti itu untuk harga ya. Jadi pelan-pelan bisa. Kalau emang belum pede banget, dari harga murah dulu, karena kita belum punya karyawan kan. Nggak apa-apa, yang penting cuan dulu, yang penting produknya jalan dulu. Tapi kalau udah jalan, kita nggak mungkin nggak mungkin kerjain sendiri terus, harus cari karyawan. Kalau misalkan cari karyawan, ya cuannya nggak boleh segitu. Kalau nggak, cuma bayar karyawan doang. Kita harus bisa naikin harga. Caranya ya perbagus juga packaging kita. Itu ya yang trik pertama. Lalu yang kedua itu yang unique selling point. Unique selling point itu ya itu emang nggak gampang. Saya bilang itu nggak gampang. Untuk Love Semprong punya unique selling point kayak gini, itu butuh waktu panjang juga untuk meresearch. Kita lihat-lihat, misalkan kalau yang suka ke luar negeri, lihat-lihat di luar negeri ada apa sih yang lagi ide kue, misalkan kayak semprong, biasa kue apa sih, isi apa sih, kayak gitu sih. Harus banyak-banyak melihat, mendengar gitu ya, cari tanya-tanya teman kita yang mungkin wawasannya lebih luas, kita tanya, misalkan kalau kue lapis kira-kira biasanya kayak gimana ya, lalu kita bikin yang sesuatu yang lebih dari biasanya kayak gitu. Makanya saya bilang perbanyaklah belajar sih, banyak lihat-lihat produk orang, ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalkan kita mau bikin kue lapis, oh kue lapis itu biasa cuma ada rasa prunes, misalkan kayak gitu ya. Oh belum ada nih, belum banyak nih yang rasa Nutella, misalkan kita bikin, misalkan gitu. Minimal satu aja USP, unique selling point kita, satu aja yang kita bisa angkat
Atau misalkan kalau kayak kosmetik yang saya kasih tahu teman saya, misalkan mengandung daun ini, padahal semua kosmetik pun mengandung daun ini misalkan ya, tapi nggak ada yang angkat, tapi nggak ada yang mengangkat itu, nggak ada yang mengangkat daun itu, padahal daun ini bagus banget misalkan ya, kita angkat lah gitu, meskipun mungkin semua juga sama, jadi harus pinter-pinter mengambil ya, jago ngomong, jago inilah ide-ide gitu loh, Mengemas gitu. ya, mengemas kalimatnya. Mengemas informasi ya, mengemas informasi. Jadi misalkan sebenarnya orang begitu semua semprong, ya kita angkat aja yang padahal ini pakai tepung terigu, padahal banyak juga yang pakai tepung terigu, tapi nggak ada yang ngangkat itu. Kita bisa bilang biasanya orang pakai tepung beras, ini pakai tepung terigu gitu. Seperti itulah. Padahal banyak juga tepung terigu, tapi nggak ada yang mengangkat itu sebagai unique selling point. Kita angkatlah gitu. Itu emang harus pinter-pinter kita mengemas, mendengar insight orang gitu, sehingga kita kemas menjadi sebuah informasi yang unik, dan itu kita kenakan ke produk kita. Oke, oke Mas. Ini teman-teman lagi pada semangat banget nih, pertanyaannya mulai banyak masuk nih. Udah 1 jam kita nih Mas. Iya, nggak terasa ya. Manfaat banget sore ini kita banyak sharing dengan para foodplanners di sini. Masih ada yang tanya soal ini, Mas Victor, cara mengelola modal pertama untuk memulai usaha baru. Karena kan kadang-kadang orang kesulitan menentukan prioritas ya. Prioritasnya harus kemana dulu sih gitu ya, yang harus dibiayai pertama kalau punya modal itu harus seperti apa? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Ini saya di sini juga tips. Sebenarnya saya udah siapin, tapi tadi saya belum ngomong. Ini saya jawab di sini ya. Jadi Love Semprong itu benar-benar kita modal itu dari 500.000. Benar-benar itu saya ingat banget. Itu hasil dari komisi uang asuransi saya. Dan ketika mendapatkan itu pun saya harus nunggu-nunggu di Bank CMB Niaga pada saat itu. Sehingga sampai dicurigain satpam. Karena itu komisi kalau asuransi kan nggak jelas tuh jamnya jam berapa. Jadi pagi-pagi tuh saya udah sampai di Glodok tuh, udah mau beli mesin kue semprong yang dulu masih dilipat begini doang, belum yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan semi otomatis muter sendiri. Kalau yang dulu mah enggak. Saya inget harga mesinnya itu 250.000. Jadi saya beli 500.000 gitu. Lalu nungguin uang asuransi 500.000 itu seperti itu. Lalu ketika saya coba dan nggak langsung berhasil kan, semprong itu kan nggak gampang. Dari 500.000 saya minjem lah, misalkan kan masih ada orang tua ya, misalkan minjem modal yang lain juga buat beli terigu, beli sagu, tapi kan nggak seberapa. Intinya dari untungnya itu ketika itu saya puter lagi. Jadi kita harus bisa, tips dari saya ketika kita awal-awal itu kita harus bisa menunda kesenangan juga. Makanya kalau misalkan anak-anak muda di sini yang mendengarkan ya, itu kalau bisa kalau mau memulai bisnis mulailah gitu. Karena ketika kita sampai gagal itu tuh nggak ada korban gitu, ya udahlah kita bisa tetap pulang ke rumah, kita tetap pulang ke rumah masih bisa makan, ada orang tua kita gitu. Tapi kalau misalkan kita udah berumah tangga, sorry nih lampunya mati. Tapi masih jelas ya? Ini ya. Jelas. Ketika kita berumah tangga atau orang yang udah kerja lalu berumah tangga, saran saya untuk awal-awal manage keuangan itu tetap harus ada yang punya active income. Jadi misalkan kayak dulu saya, yang tadi saya sempat bilang tuh, saya juga sempat narik Grab. Pas 2 tahun lalu tuh sebelum pandemi saya narik Grab 2 tahun. Meskipun saya udah punya semprong, tapi dulu belum booming kayak sekarang. Ini salah satu manajemen keuangannya. Lalu saya narik Grab, istri saya yang jalani semprong. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si semprong ini ketika hari biasa tuh, kan keluarga saya harus tetap makan dong. Jadi jangan makannya cuma pas hari raya doang. Ketika hari biasa semprongnya sepi, keluarga saya nggak makan, nggak mau gitu dong. Nggak makan. Harus salah satu harus ada yang bisa punya aktif income bahasanya, entah kerja lah. Jangan kalau kita punya keluarga tuh jangan dua-duanya usaha, lalu ketika misalkan modal habis anak kita sampai kita minjem utang ke orang atau minjem pinjol, itu jangan. Lebih baik
kita main aman dalam arti satu harus ada yang kerja dulu, harus ada aktif income-nya dulu. Itu harus banget kalau kita punya keluarga ya. Tapi kalau anak muda itu mah hajar aja udah, kita nggak punya keluarga. Kalau nggak berhasil tinggal pulang juga kita masih bisa makan gitu kan, masih punya orang tua gitu. Makanya ketika saya punya masih muda, makan kan ya seberapa sih, masih muda itu kan makan paling ya 20-30 ribu gitu ya. Uang itu ketika saya punya untung, ketika saya tawar-tawarin teman-teman kuliah, teman-teman orang tua saya kan punya untung tuh, saya nggak pakai sepenuhnya, saya nggak pakai gitu, saya putar lagi buat usaha gitu. Dan ini yang saya bilang, kita harus punya aktif income dulu ya. Kalau dulu anak muda ya aktif income-nya ya masih dari orang tua lah gitu, masih makan bisa dari orang tua. Uang usahanya jangan kita untung 10 dimakan 11, itu kan boncos malah. Punya untung 10 itu harus disisihin buat marketing. Awal-awal harus marketing. Itu harus banget marketing. Jadi tonggak pertama sebuah bisnis itu marketing. Ketika marketing kita udah jalan, udah viral kayak gini, baru manajemen. Lalu nanti baru finance. Kita ngomong yang tadi saya ngomong, kalau ada yang punya usaha yang bagus, saya mau jadi investor, misalkan kalau benar-benar bagus itu udah ngomong finance. Jadi dari uang lauk semprong yang ada, kita diversifikasi usaha lagi gitu. Itu manajemen keuangan semua, Mas. Seperti itu. Tapi kalau awal-awal kita harus bisa putar tuh. Untung 1 juta, jangan dimakan 1 juta. Kita harus putar buat bisa misalkan bikin packaging yang lebih bagus. Karena kan bikin packaging biasa ada MOQ, ada minimal. Buat disitulah kita kembangin gitu. Jadi kayak usaha kita tuh dari jelek makin bagus, makin bagus, makin bagus dari untung si usaha itu gitu. Makanya kita harus punya aktif income dari yang lain gitu, dari tua kita gitu kalau mau makan doang. Lalu kalau suami istri ya dari istri atau suaminya gitu. Tapi uang usahanya kita putar terus, Mas. Dan yang saya mau bagikan, dan ini menurut saya penting banget, kita tuh harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan gitu. Ini sih kedengarannya sih klasik ya, tapi ini bener banget gitu. Jadi saya kemarin pas diliput sama Inews MNC Group ke pabrik saya bilang gini, saya tuh dari tahun 2012 sampai sekarang itu tuh saya nggak pernah keluar negeri. Saya belum pernah keluar negeri. Padahal saya sangat mampu pada saat itu, kayak ke Singapura, ke Malai mah harusnya mampu lah gitu. Tapi saya sama istri saya, sama pacar saya nggak memilih itu gitu. Saya pikir gini, gue keluar negeri ya, cuman dapat apa? Dapat senangnya doang, senangnya bentar. Abis itu duit kan habis kan, itu kan konsumtif ya. Lebih baik mendingan gue pakai untuk memperbesar bisnis gitu. Kalau saya intinya itu apa, manajemen keuangan kita harus puter terus buat usaha kita gitu, jangan habis buat konsumtif gitu. Kalau sekarang udah ya lumayan kayak sekarang itu ya, kita mau keluar negeri berapa minggu juga udah mampu lah gitu ya. Karena saya ya itu, kita menunda kesenangan. Padahal dulu anak-anak muda tuh saya ingat banget, teman saya tuh udah ada yang ke Dubai, ada yang misalkan jalan-jalan kemana. Waduh, sempet iri juga, Mas gitu. Waduh, gue punya duit nih, gue bisa gitu. Tapi kalau gue pergi sayang gitu. Mendingan buat diputar ke usaha gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa, kita kayak orang mah menunda kesenangan lah gitu. Mendingan nggak apa-apa, saya punya harapan suatu saat dari Semprong ini ya mau keluar negeri sebulan pun mampu gitu. Tunda aja dulu gitu. Itu ngomong lagi manajemen keuangan tuh. Yang bertanya siapa namanya tuh, Pak? Bapak atau Ibu, itu manajemen keuangan kita harus kita putar terus. Foto produk yang bagus. Dulu kita foto produk sendiri gitu di rumah gitu ya, masih gelap-gelap. Kita coba bayar foto produk yang bagus sehingga produk kita lebih bagus kayak gitu. Ya itu dari mana? Dari hasil usaha kita gitu. Seperti itu, diputar terus lama-lama bisa semakin baik gitu. Dan harus ada aktif income dari luar juga. Kalau emang usahanya masih kayak belum untung gitu ya, masih merintis, ya kita harus tetap hidup gitu dari aktif income yang lain gitu. Seperti itu sih. Baik, menarik banget nih sharingnya. Makasih banyak Mas Victor. Ini sebetulnya masih banyak loh ini pertanyaannya soal branding, soal apa lagi nih?
pendanaan dan sebagainya. Tapi saya rasa ini sudah di penghujung acara kita. Sudah cukup banyak yang di-sharing oleh Mas Victor. Tentu nanti di kesempatan yang lain kita bisa sharing lagi, Mas ya. Terima kasih banget sebelumnya atas waktunya dan ilmunya. Buat teman-teman di sini, Mas Victor tuh seneng banget loh bisa berbagi sama teman-teman semua. Jadi jangan ragu, kontak aja langsung ke Love atau ke Mas Victornya langsung. Atau kapan-kapan kita akan coba adakan lagi acara khusus untuk bahas lebih lanjut soal bisnis Love dan F&B lainnya dengan Mas Victor. Oke, barangkali ada closing statement dari Mas Victor untuk teman-teman foodpreneur di sini. Oke, ya closing statementnya yang saya mau bagikan buat penonton semua dan menurut saya ini penting banget. Dalam hidup ini kenapa Love Semprong bisa dari uang 500.000 sampai sekarang ya puji Tuhan, alhamdulillah kita punya omset bisa miliaran gitu per tahun. Itu nggak mungkin yang saya bilang tadi, tidak ada kesuksesan besar tanpa kesuksesan kecil gitu. Jadi kesuksesan kecil itu apa? Mulailah misalkan kalau saya punya ide, misal besok mau bangun pagi gitu ya, kita mau olahraga atau mau doa. Ketika kita bisa melakukan hal itu, apa yang kita pikirkan, kita rencanakan dan terwujud, itu merupakan kesuksesan kecil gitu. Dan itulah yang akan membawa kita kepada kesuksesan besar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang misalkan kalau pulang kuliah, misalkan pengen punya niat, wah gue pengen belajar buku ini nih gitu, tapi cuma wacana doang, nggak pernah dilakuin, yang nggak bisa, ya susah gitu. Lebih memilih main game misalkan kayak gitu, ya susah mau kesuksesan besar. Kita harus apa yang kita pikirkan, kita rencanakan untuk hal masa depan kita. Kesuksesan kecil itu kita harus penuhi dulu gitu, bangun pagi, kita misalkan rajin, kita belajar dengar-dengar kayak gini gitu, dengar-dengar YouTube masalah ilmu gitu, kita punya jam-jam untuk belajar, itu kesuksesan kecil. Konsistensi itu yang akan membawa kita kepada kesuksesan besar. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola yang lebih besar, kita udah siap karena kita udah terbiasa dengan kesuksesan kecil yang kita capai gitu. Seperti itu sih statement dari saya. Selagi muda, pergunakan waktu yang ada, karena kompetisi di dunia kuliner itu sangat luar biasa. Kalau kita berlambat-lambat, kita pasti ketinggalan gitu. Seperti itu, Mas. Oke, menarik ya. Jadi semuanya kembali ke diri kita sendiri sebetulnya. Bolak-balik tadi disampaikan soal mindset, mentalitas. Kalau kita masih kadang-kadang bangun kesiangan atau misalnya target mau baca buku tapi cuma jadi wacana, ya harus diperbaiki dulu semuanya ya sebelum kita melangkah ke kesuksesan yang lebih besar. Gitu Mas ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Victor atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi di kesempatan yang lain. Tapi sebelum kita tutup, kita foto dulu bersama Mas ya. Boleh ya? Oke. 3 detik aja kita nge-freeze nih. Saya aba-aba ya. Nanti gayanya gini, Mas, ala foodies nih. Oke. Ya, kita hitung aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Victor atas waktunya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat yang luar biasa buat teman-teman foodpreneur di sini. Kami dari Foodies mohon maaf bila dalam proses sharing ini ya siang sore hari ini ada banyak kekurangannya, dan juga terima kasih buat teman-teman foodpreneur yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat begitu ya. Sampai ketemu di Biz Night Chit Chat berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Sehat-sehat Mas Victor. Ya, sama-sama Mas Iqbal. Sampai jumpa Ya. semua.